Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekalian, mengawali pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita buka pertemuan dengan baca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, selanjutnya mengawali pertemuan ini pula, Ustaz ingin ta'aruf dulu dengan kalian, karena ini adalah tahun pertama Ustaz mengajar di MTS, dan ini adalah juga pertemuan pertama di pembelajaran fikih di kelas 8. Maka perlu Ustaz untuk memperkenalkan diri ya, insyaallah supaya komunikasinya yang kedepannya dalam pembelajaran insyaallah berjalan dengan baik. Nah, ini kurikulum kitanya Ustaz, bisa dibaca. Yang paling penting itu nama dan tempat tanggal lahir. Nah, Ustaz alhamdulillah sudah menikah, kemudian tinggalnya di Limboto ya. Jadi kalau ada yang sempat ke Limboto silakan berkunjung ke tempat Ustaz. Perum BTN Daur 1 Hepulawa. Tapi cukup ya, yang lainnya bisa kalian baca. Selanjutnya ini tata tertib Piber, bisa kalian baca ya. Ini setiap memulai pembelajaran, di semua pelajaran yang daring ini wajib ya, melaksanakan atau mematuhi tata tertib Piber ini. Silakan dibaca tata tertibnya. Selanjutnya untuk pelajaran fikih adik sekalian, untuk pelajaran fikih sendiri yang ada di kelas 8 maupun 9, kita akan menggunakan buku paket ya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada di link ini, atau juga sudah dibagikan ya, Ustaz sudah bagikan, sudah share di wali kelas masing-masing. Silahkan diunduh ya, dibuka e-booknya. Kira-kira ini tampilan bukunya untuk kelas 8 ya. Sampul bukunya seperti ini ya. Dan untuk kelas 9 seperti ini. Baik, lanjut ya. Selanjutnya kita akan masuk pada pelajaran fikih. Nah, adik sekalian, sebelum masuk materi, kita simak dulu. Ini ada tampilan gambar. Kira-kira ini gambar apa? Silakan diamati. Ada yang sudah tahu jawabannya? Nah, jawabannya apa? Ya, orang yang sementara melakukan sujud ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah kalian mengamati gambar ini, kira-kira sujud apa yang kalian tahu ya, selama ini, dan kemudian apa penyebabnya orang melakukan sujud? Nah, tanggapannya macam-macam ya. Nah, di antara jawabannya kalian pasti ada yang menjawab ini, sujud sahwi Ustaz. Nah, penyebabnya apa? Nah, nanti kita akan jelaskan di materi selanjutnya. Baik, ini pengertian ya. Kita awal dari pengertian dari sujud sahwi itu sendiri. Adik sekalian ya, sujud sahwi sendiri berasal dari kata sahwa yashu sahwan, yang berarti lupa atau lalai ya. Nah, jadi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak 2 kali, yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad. Apa itu sunnah abad? Yaitu gerakan atau bacaan yang harus dilakukan di sholatnya. Kapan dia tidak melakukannya, maka ditutup dengan sujud sahwi. Kemudian ini ada doa atau bacaan dari sujud sahwi sendiri. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Subhana man la yanamu wa la yasfu. Insyaallah ini bisa dihafal ya. Sekali lagi, doa sujudnya adalah Subhana man la yanamu wa la yasfu. Baik, paham tum? Baik, lanjut ya. Selanjutnya materi sujud sahwi yang lainnya adalah ini, kalian bisa baca ya. Kita akan menjelaskan satu persatu, item per item. Yang pertama, kita ingin mengetahui dulu apa hukum dari sujud sahwi itu sendiri. Hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Artinya, ketika kalian misalnya lupa atau ada ketambahan dalam gerakan maupun bacaan sholat, maka kita sujud sahwi. Tapi kalaupun kalian tidak sempat melakukannya, maka ini tidak sampai membatalkan sholatnya. Akan tetapi, kalau posisi kita sebagai makmum, lalu kemudian imam melakukan sujud sahwi, maka kita harus ikut dengan imam ya. Baik. Selanjutnya, apa dalilnya? Dalil dari sujud sahwi.
banyak dalil-dalil ya yang ada di buku itu ya yang bisa jadikan rujukan kenapa kemudian orang melakukan sujud sahwi. Ya, ini ada berapa dalilnya? Di antaranya lah hadis dari Abi Sa'ad Al-Khudri ya. Kalian bisa baca hadisnya, matannya dan artinya. Ini di antara sekian banyak dalil sujud sahwi, ini di antaranya adalah hadis dari Abi Sa'ad Al-Khudri ya. Baik, silakan dibaca, di buku juga ada. Selanjutnya, apa yang kemudian ya penyebab orang kemudian melakukan sujud sahwi? Penyebabnya apa? Nah, ini kalian bisa baca. Yang menjadi penyebab orang kemudian melakukan sujud sahwi di antaranya adalah meninggalkan sunnah abad. Tadi Ustaz sudah jelaskan, sunnah abad itu adalah gerakan atau bacaan di dalam sholat yang harus dilakukan dalam sholat ya. Maka kapan kita tidak melakukannya, maka boleh ya, ditutup dengan sujud sahwi sebelum salam ya. Atau ragu-ragu ya meninggalkan sunnah abad, maka dia sujud sahwi dan seterusnya. Ini kalian bisa baca, ada 5 penyebabnya ya. Ini penyebab dari sujud sahwi. Selanjutnya, Ustadz, bagaimana tata cara sujud sahwi? Nah, adapun tata cara sujud sahwi adalah sujud sahwi itu ada yang dilakukan sebelum salam dan ada yang setelah salam. Nah, kapan dia melakukan sujud sahwi sebelum salam? Ada 2. Yang pertama, ketika dia meninggalkan sunnah abad yang tadi Ustaz jelaskan, yaitu gerakan atau bacaan yang harus dilakukan di sholat dia tidak kerjakan. Nah, maka dia ketika dia ingat sementara sholat, maka dia disunahkan untuk sujud sahwi 2 kali sebelum salam ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ragu ya. Dia ragu dan susah menentukan apakah dia ini berkurang rakaatnya atau bertambah jumlah rakaatnya. Dia ragu menentukan itu. Maka dia kalau ragu dan tidak bisa memutuskan, tidak yakin apakah dia rakaatnya bertambah atau berkurang, nah maka dia sujud sahwinya sebelum salam. Paham ya? Kemudian bagaimana dengan yang setelah salam? Nah, ada penyebabnya. Kalau dia setelah salam, yang pertama penyebabnya adalah ada penambahan jumlah rakaat. Salat maghrib jadi 4 rakaat. Salat subuh jadi 3 rakaat ya. Atau ada gerakan-gerakan tambahan yang lainnya. Ini juga yang menyebabkan orang melakukan sujud sahwi setelah salam. Atau dia ragu ya. Dia ragu tapi dia yakin anak ini kayaknya kurang ya, jumlah rakaatnya kurang 1 rakaat, dan dia yakin dengan itu kekurangannya. Nah, maka dia melakukan sujud sahwi setelah salam. Baik, paham dong? Baik, lanjut ya. Dan yang terakhir adalah hikmah dari sujud sahwi itu sendiri. Apa hikmahnya adik sekalian? Nah, ini kalian bisa baca. Hikmahnya banyak ya. Kalau di sini ada 4. Di antaranya lah menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ada 4 di sini. Kalian bisa baca. Baik, ini ya materi untuk seputar sujud sahwi itu sendiri. Ustaz ulang lagi, ada hukumnya, ada dalil-dalilnya, ada sebab sujud sahwinya, kemudian tata cara sujud sahwinya, hikmah sujud sahwi. Baik, insyaallah setelah materi singkat ini mudah-mudahan bisa dipahami, dan setelah materi ini Ustaz akan berikan tugas bentuk soal, dan itu bisa melalui link ya. Ustaz sudah bagikan di kelas masing-masing ya. Silakan tugasnya Ustaz tunggu ya. Insyaallah jawabannya insyaallah mudah, materinya juga mudah. Kalian bisa pahami lewat media pembelajaran ini atau di buku yang sudah dibagikan. Baik ya, cukup ya. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan dalam ilmunya. Baik, syukran katsiran ala husni imamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.